Oke, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Memang kalau berbicara tentang kebijakan ekonomi pemerintah, ini tidak akan pernah cukup dalam satu diskusi di televisi. Tapi Pak Arief, kita kan berharap bahwa ini sudah menumbuhkan optimisme dan trust ya, baik dari investasi maupun masyarakat sendiri. Paket berikutnya akan melihat kondisi atau berkelanjutan dari paket 1, 2, 3, ada timing yang memang sudah diset oleh pemerintah, akan rilis lagi? Ya pasti, yang pertama kan sebenarnya kalau yang namanya reform struktural itu kan adalah satu aktivitas yang sustainable ya, berlanjut dari waktu ke waktu dalam kerangka kita untuk memperbaiki keadaan secara terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Bisa saja misalnya dari paket kebijakan yang sudah ada dilakukan penyempurnaan untuk dilakukan yang lebih baik lagi. Tetapi yang paling penting kita berharap dengan 3 paket kebijakan ekonomi yang saat ini ada, ini dapat memberikan optimisme kepada kita untuk menggerakkan perekonomian nasional ya, yang lebih baik, yang dicirikan oleh 2 hal menurut pandangan kami. Yang pertama, ciri yang paling sederhana itu adalah terlihat dalam stabilitas nilai tukar ya, tapi stabilitas nilai tukar yang tentu saja dinilai juga dengan perkembangan dan dinamika yang ada di global. Kemudian yang kedua, paket kebijakan ekonomi kita harapkan memberikan kepastian dan juga memberikan stimuli agar masyarakat sederhananya biar bisa tetap terus bekerja ya, tidak terancam PHK, begitu malah mendapatkan peluang baru, baik bukan hanya pekerjaan tetapi juga usaha. Nah, atas dasar itu maka kemudian ya pemerintah terus melakukan proses penyempurnaan sekaligus juga mendengarkan masukan-masukan dari pengusaha dan melakukan monitoring dari kebijakan yang sudah ada ini. Ya, kita memang menyadari kita lagi masa sulit ya, Pak Thomas ya. Yang tapi sulit kan bukan Indonesia aja. Nah itu maksud saya pesannya begitu. Indonesia sedang masa sulit, tapi kita patut bersyukur bahwa yang dialami Indonesia tidak separah banyak negara lain loh. PHK yang tidak bisa dihindari dan seterusnya. Pak Thomas, dari kacamata atau perspektif pengusaha, Anda ini kan tidak bicara atas nama kantung pundi-pundi perusahaan sendiri, tapi bagaimana karyawan, buruh itu bisa berkelanjutan kehidupannya, karena menyangkut keluarga mereka juga. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada Pak Arief, kepada pemerintah, paling tidak begini, paket kebijakan yang sekarang sudah oke atau perlu direvisi dalam hal yang tadi statement Anda ini masih setengah hati begitu. Biar sepenuh hati harus seperti apa? Memang kita beberapa sektor bagus, Pak. Contoh, saya dalam kegiatan ekspor udang, ekspor bahan produk ini karena dolarnya masih oke, so far oke, jadi tidak terganggu, Pak. Jadi cuman memang yang jadi masalah ada yang padat karya yang berkaitan dengan pasar dalam negeri. Tapi ini kan semuanya, Pak. Jadi hampir di seluruh dunia kecuali Amerika yang memang ekonomi tumbuh karena daya beli di Eropa. Nah, memang kita berharap paket-paket ini tetap kita sampaikan dan pengusaha bisa menggunakan jalur-jalur yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk memberikan masukan. Ya. Saya juga tahu bahwa pemerintah buta uang. Kalau pemerintah semua pajak dilepasin semua nggak ada uang, pemerintah nggak bisa membayar apa-apa. Nah ini kita juga harus mengimbangi. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya, salah satu insentif adalah mengenai PTKP ya, pendapat kena pajak yang dari 2 juta menjadi 3 juta atau 24 jadi 30 itu akan menolong karena akan dipotong ya, walaupun angkanya 15% tapi itu lumayan ya. Tapi kalau juga ada hal yang sebenarnya waktu itu kita berharap harga BBM kan waktu itu ada usulan untuk pajaknya yang dikurangi dari 10% mungkin bisa dikurangi 5% dulu atau kemudian juga untuk konsumsi, pajak konsumsi untuk hotel, restoran dan itu kan ada 10% dari yang dipungut oleh Pemda. Kalau itu bisa dikurangi akan mencoba. Karena ini yang kena itu justru yang golongan menengah ke bawah, Pak. Kalau restoran-restoran kelas atas yang menyamakan orang kaya saya pikir nggak terpengaruh lah. Nggak terpengaruh. Dan itu dolarnya banyak di rumah sih, Pak. Memang agak sedikit kaget ya kemarin dalam diskusi ya dengan beberapa rekan-rekan industri, golongan menengah ke atas tuh naik 17%. 17%. Artinya ekonomi yang menengah ini kemungkinan dia bergeser agak ke pasar yang ke bawah. Nah ini juga menjadi perhatian kita, jangan sampai ini membuat
Ini didengarkan, dicatat oleh Pak Arief. Mudah-mudahan mungkin jadi bagian dari paket kebijakan ekonomi keempat berikutnya ya. Baik, Pak Thomas terima kasih bersama kami, Pak Arief terima kasih, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam Prime Time Talk untuk edisi kali ini. Dan jangan lupa Anda bisa mengirimkan komentar, pertanyaan, kritik atau saran melalui email kami di news@berita1.tv. Akhirnya atas nama rekan-rekan redaksi dan kabar petugas, saya Doni Degeser mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.